Shin Ultraman adalah film kaiju superhero Jepang yang diproduksi pada tahun 2022 yang disutradarai oleh Shinji Higuchi dan ditulis, diproduksi, dan juga diedit bersama oleh Hideaki Anno. Ini adalah film ke-37 dalam franchise Ultraman dan reboot yang kedua dari seri Tokusatsu yang diadaptasi oleh Anno dan juga Higuchi setelah Shin Godzilla dan juga Shin Kamen Rider yang akan ikut menyusul pada tahun 2023, menceritakan tentang makhluk luar angkasa yang secara tidak sengaja membunuh seorang pria pada saat melawan monster raksasa, yang kemudian terjadi kejadian yang aneh di mana si makhluk luar angkasa tersebut kini mengambil wujud serta penampilan si pria yang terbunuh tadi. Kalau gitu nggak usah lama-lama, ini dia alur cerita film Shin Ultraman. The world needs him. Film dimulai dengan kemunculan beberapa makhluk raksasa yang terlihat menebar ancaman bagi para penduduk di negara Jepang. Yang pertama, munculnya makhluk raksasa yang diberi nama Gomez. Untungnya makhluk ini berhasil dikalahkan oleh militer sebelum menyebabkan kehancuran yang lebih besar. Nggak lama setelah itu, muncul lagi makhluk raksasa aneh yang diberi nama Mammoth Flower karena bentuknya yang seperti bunga. Namun makhluk ini juga kemudian mati akibat terkena efek gas karbon dan juga api. Lalu muncul lagi nih makhluk raksasa yang ketiga yang diberi nama Peguila. Makhluk itu sanggup membuat seisi kota menjadi beku karena kekuatan semburannya yang mematikan. Tapi untungnya ada seorang ilmuwan yang berhasil menemukan kelemahan dari Peguila. Sampai kemudian makhluk itu pun akhirnya bisa dibunuh. Tapi belum selesai penderitaan yang dihadapi manusia, datang lagi nih makhluk raksasa generasi berikutnya yang kemudian diklasifikasikan sebagai spesies kelas S atau disebut juga sebagai kaiju. Ada satu spesies kelas S yang diberi nama Kaiju Larugeus, di mana kaiju tersebut berhasil melarikan diri sebelum pemerintah Jepang bisa menjatuhkannya. Nah, dengan banyaknya kaiju yang bermunculan, pemerintah Jepang kemudian menetapkan protokol pencegahan terhadap setiap spesies kelas S yang akan muncul, yang diberi nama Triple SP. Tim ini beranggotakan 5 orang. Munakata sebagai ketua, Kimio Tamura sebagai kapten tim, Shinji Kaminaga, si ahli strategi. Ada juga Yumi Funaberi, ahli biologi. Dan yang terakhir, Aki Hisataki, yang merupakan seorang fisikawan. Tim Triple SP ini kemudian memulai tugas pertamanya. Mereka berhasil mengalahkan Kaiju Kaigel yang dijuluki sebagai Kaiju Penghancur. Meskipun itu juga harus bekerja sama dengan militer Jepang. Yang kedua, mereka berhasil mengalahkan Kaiju pemakan bahan radioaktif yang diberi nama Pagos. Nah, sejak tim ini didirikan, tampaknya Triple SP bisa mengatasi semua bahaya yang mengancam negara Jepang. Pada suatu ketika, Triple SP mendapatkan laporan kalau ada sebuah objek yang nggak dikenal yang sedang bergerak menuju ke pemukiman warga. Makhluk ini bernama Neronga. Jika dilihat, kaiju ini sepertinya mempunyai kemampuan berkamuflase. Tapi sayangnya, karena makhluk ini terlalu besar, maka biarpun nggak kelihatan, tetap aja bisa terdeteksi lewat pergerakannya. Namun fungsi yang sebenarnya adalah kaiju ini bisa merefleksikan setiap sel yang ada di tubuhnya. Sehingga dengan begitu, tubuhnya bisa menyerap semua yang berenergi panas, listrik, dan juga cahaya. Dan ketika Neronga udah kenyang, dia akan menampakkan wujudnya. 目標吉羽変電所付近で停止。電気を食ってるのか。になると姿を現すようです。 Triple SP yang udah mengetahuinya kemudian mematikan sumber daya listrik, sehingga membuat Neronga menjadi marah, di mana dia kemudian mulai mencari sumber listrik yang lain. Makhluk itu kemudian terus bergerak dan menimbulkan banyak kerusakan. Triple SP nggak punya pilihan, mereka memilih untuk melakukan serangan tepat ke kepala makhluk itu. Tapi rupanya nggak ada satupun misil yang berhasil mengenai Neronga. Situasi kini menjadi semakin sulit, dikarenakan pemerintah pusat terus berupaya menekan Triple SP untuk segera mengatasi Kaiju Neronga. Nah, di tengah semua anggota Triple SP yang lagi mencari solusi untuk mengalahkan Kaiju Neronga, tiba-tiba di layar mereka melihat seorang anak kecil yang lagi berkeliaran di lokasi yang sudah dikosongkan. Karena takut itu bocah kenapa-napa, Kaminaga, si ahli strategi, mengajukan diri untuk menjemputnya. Tapi nggak lama setelah Kaminaga pergi, sistem radar mendeteksi kalau ada sebuah objek yang nggak dikenal yang terlihat memasuki atmosfer dengan kecepatan tinggi.
Ternyata itu adalah makhluk raksasa luar angkasa yang berbeda, yang nantinya akan dijuluki sebagai Ultraman. Ultraman datang untuk mengalahkan Neronga, sekaligus menyelamatkan umat manusia. Pertarungan pun terjadi antara Ultraman melawan Neronga. Dengan kemampuan yang dimiliki Ultraman, sampai-sampai membuat anggota Triple SP menjadi bingung ketika si Ultraman berhasil menghancurkan Neronga hanya dalam 1 kali serangan. 正体はどうあれ。イオン濃度が高い。大気がプラズマ化しています。 Berita tentang kemunculan makhluk raksasa humanoid kini tersebar ke berbagai media. Sementara itu, Triple SP kini kedatangan seorang anggota baru yang bernama Asami. Dia merupakan seorang analis dari Badan Intelijen Keamanan Publik. Kehadiran Asami di sini adalah untuk menyelidiki perihal si raksasa humanoid. Asami akan memulai penyelidikan bersama dengan Kaminaga. Karena si Kaminaga ini adalah orang yang berada di lokasi kejadian pas Ultraman dan Kaiju saling bertarung. Yang entah gimana ceritanya, dia berhasil selamat. Dari pengakuannya, Kaminaga mengatakan kalau dia nggak sadarkan diri dan nggak tahu apa-apa. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah pada saat Ultraman meledakkan Neronga, dia secara nggak sengaja membunuh Kaminaga, yang emang kebetulan berada di sana untuk menyelamatkan seorang bocah. Nah, dia ini siapa? Dia adalah si Ultraman, yang terpaksa mengambil wujud dan penampilan Kaminaga. Sementara tubuh Kaminaga yang asli masih berada di hutan, tempat di mana dia meninggal. Semua anggota Triple SP lainnya nggak menyadari juga dengan perbedaan dari Kaminaga. Karena Kaminaga yang aslinya pun sifatnya ya gitu, cuek dan penyendiri. Jadi teman-temannya yang nggak akan langsung tahu kalau ini bukan Kaminaga asli. Termasuk si Asami. Dia nggak tahu kalau Kaminaga yang ada di depannya ini adalah makhluk humanoid yang sedang dia selidiki. Next, setelah itu seekor kaiju yang diberi nama Gabora muncul di pedesaan Jepang. Gabora ini mirip dengan kaiju Pagos, yang itu berarti Gabora diperkirakan sedang bergerak ke arah pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, karena nggak mau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, Triple SP menyarankan untuk menyerang Gabora di bawah tanah. Pemerintah Jepang kemudian berencana menggunakan senjata dari Amerika Serikat, yaitu MOP, Massive Ordnance Penetrator, bom berdaya ledak tinggi yang digunakan untuk menghentikan Gabora. Tapi sayangnya serangan tersebut nggak berarti apa-apa. Kaminaga yang merasa kalau situasinya semakin berbahaya kemudian memutuskan untuk kabur secara diam-diam dari ruang komando dan berubah menjadi Ultraman pastinya. Nggak seperti sebelumnya, penampilan Ultraman kini berbeda dengan tambahan warna merah di tubuhnya. Dari sana, Ultraman kemudian terbang dan tiba di tempat Gabora yang sedikit lagi akan menemukan reaktor nuklir. Kali ini pertarungan berlangsung cukup seru, di mana Gabora sesekali membuat Ultraman tampak kewalahan. Makhluk itu bahkan juga bisa menembakkan sinar yang sama seperti Ultraman. Tapi ketika serangan itu mengenai Ultraman, dia nggak menghindarinya dan memilih untuk menahan dan menyerap serangan tersebut. Hal itu dikarenakan di sekitar area pertempuran ternyata ada anggota Triple SP yang kebetulan emang dari tadi ngikutin si Ultraman. Setelah Ultraman berhasil membunuh Gabora, dia kemudian terbang sambil membawa mayat Gabora. Ultraman sepertinya berusaha menjauhkan bahaya radioaktif yang ada di tubuh Gabora. Namun di sini Asami menyadari ada hal lain yang berbeda dari si Ultraman. Sejak pertarungan melawan Neronga, Ultraman gak pernah menggunakan sinarnya lagi. Yang entah kenapa Asami ini merasa kalau Ultraman tahu dengan situasi yang akan menjadi lebih buruk andai dia mengeluarkan sinarnya di daerah yang terkontaminasi nuklir. Next, setelah kejadian itu, situasinya pun kini mulai tenang, karena belum ada lagi nih kaiju yang muncul. Tapi nggak lama kemudian, markas Triple SP kedatangan tamu yang nggak diundang. Mereka kedatangan satu sosok makhluk luar angkasa kecil yang bernama Zarab, yang memperlihatkan diri di depan anggota Triple SP. Zarab mengatakan kalau dia adalah pengunjung dari planet lain, sama seperti Ultraman. Tujuan Zarab ke bumi adalah untuk menjalin hubungan persahabatan. Zarab lalu meminta untuk dipertemukan dengan Perdana Menteri Jepang. Dan setelah bertemu, dia mengklaim kalau pemerintah
pemerintah telah menandatangani kontrak perdamaian dengan dirinya. Pemerintah Jepang nggak bisa berbuat apa-apa, karena selain mereka takut kalau Zarab adalah makhluk yang sama dengan Ultraman, mereka juga khawatir dengan kemampuan yang dimilikinya, yaitu memanipulasi semua data elektronik, dan itu akan terasa lebih berbahaya ketimbang Kaiju. Namun yang sebenarnya, Zarab itu nggak benar-benar datang untuk menebar kedamaian, melainkan dia berusaha untuk menaklukkan bumi, dengan cara mengadu domba antar negara. Hal itu dia sampaikan sendiri sama si Ultraman yang menyamar sebagai Kaminaga. Baik Ultraman dan Zarab udah sama-sama saling kenal. Namun bedanya, Ultraman menganggap kalau setiap manusia yang hidup di bumi itu pada dasarnya adalah orang-orang baik. Tapi enggak dengan Zarab. Dia bertugas menghancurkan kehidupan makhluk cerdas yang lain. Dan salah satunya adalah manusia bumi. Hal pertama yang dilakukan Zarab demi memuluskan aksinya, yaitu dengan menculik Kaminaga. Di mana Zarab kemudian akan menyamar sebagai Ultraman untuk merusak reputasinya. Dan bener aja, Ultraman palsu lalu muncul di berbagai tempat dan membuat kehancuran di perkotaan. Dan tampaknya berhasil. Ultraman kini sudah menjadi musuh sama seperti Kaiju. Tapi enggak dengan Asami. Dia merasa kalau Ultraman ini terasa berbeda dari yang biasanya, di mana Ultraman yang sekarang ini kayak sengaja gitu memperlihatkan perbuatannya. Nah, di situasi yang belum jelas ini tiba-tiba muncul lagi nih sebuah video sebelum peristiwa kemunculan Gabora yang diunggah secara online. Video tersebut mengungkapkan seorang pria yang tiba-tiba berubah menjadi Ultraman, sampai akhirnya anggota Triple SP dibuat kaget ketika mengetahui kalau sosok itu adalah Kaminaga. フェイクムービーじゃないの？当該人物の人的特定を急げ。お願いしましたって私のパソコン顔認識確認しましたにわかには信じられん。間違いありません Dari sana, anggota Triple SP malah makin penasaran kenapa Kaminaga menghilang selama 3 hari. Karena itu mereka semua lalu mulai mencari keberadaan Kaminaga. Nah, kebetulan Asami menemukan sebuah alat yang ternyata sengaja ditinggalkan oleh Kaminaga. Alat tersebut bernama Beta Kapsul, sebuah perangkat yang memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi Ultraman. Di tempat lain, alien Zarab terus aja nih menyamar sebagai Ultraman dan membuat kerusakan di berbagai tempat, sambil meyakinkan pemerintah kalau mereka harus segera memusnahkan Ultraman. Bahkan Zarab juga membocorkan hal apapun tentang Ultraman, mulai dari identitasnya sebagai Kaminaga, terus senjata sinar Ultraman, tubuhnya, dan juga kemampuan terbangnya. Sementara itu, Asami yang sedang dalam penyelidikan mencari keberadaan Kaminaga mendapatkan bantuan dari seorang agen yang merupakan mantan partner Kaminaga, yang memintanya untuk menemui Asami andai terjadi apa-apa dengan Kaminaga. Dari sana, Asami akhirnya berhasil menemukan lokasi Kaminaga. Pada saat Asami berhasil membebaskan Kaminaga, dia juga nggak lupa memberikan beta kapsul milik Kaminaga. Tapi tiba-tiba Zarab muncul sebagai Ultraman palsu, di mana kemudian Zarab menculik Asami. Namun untungnya Kaminaga juga berubah menjadi Ultraman. Pertarungan antara dua Ultraman pun terjadi, sampai akhirnya Ultraman yang asli berhasil mengalahkan lawannya, sekaligus mengungkap penyamaran yang dilakukan oleh Zarab. Ultraman memotong Zarab menjadi 2 bagian dengan menggunakan Ultra Slash. Sejak saat itu, Kaminaga kini menjadi orang yang paling dicari oleh pemerintah, di mana sekarang Kaminaga dinyatakan telah menghilang entah kemana. Tapi rupanya bukan cuma Kaminaga aja, Asami juga dalam beberapa hari belakangan ikutan menghilang. Nah, dari sini anggota Triple SP mendapatkan laporan yang mengejutkan perihal keberadaan Asami, di mana Asami ditemukan di tengah kota, tapi dengan wujud raksasa. Nggak ada yang tahu kenapa Asami bisa menjadi seperti itu, tapi yang pasti Asami kayaknya sedang dikendalikan oleh sesuatu. Nah, ternyata Asami telah diculik dan diubah oleh seekor alien yang bernama Mephilas, yang sengaja nggak memperlihatkan wujudnya, sekaligus ingin mempertontonkan hal ini supaya manusia tahu kalau bukan hanya Ultraman aja yang memiliki teknologi memperbesar ukuran menjadi raksasa. Atau dengan kata lain, alien Mephilas ingin menawarkan teknologi yang bisa mengubah manusia menjadi seperti Ultraman. Dan pastinya teknologi seperti itu akan menjadi rebutan bagi setiap negara di seluruh dunia. Next, kemudian tubuh Asami terjatuh dan pingsan, yang tetap dalam keadaan raksasa. Alien
alien Mephilas lalu menampakkan dirinya di hadapan anggota Triple SP dalam wujud manusia. Mephilas mengaku kalau dirinya lebih dulu datang ke bumi ketimbang Ultraman. Dia kemudian menunjukkan sebuah teknologi yang bernama Beta Box, yang secara fungsinya hampir sama dengan beta kapsul milik Ultraman. Mephilas lalu mengembalikan Asami kembali ke ukurannya, hanya untuk menunjukkan kalau dia datang dengan tujuan damai. Pertemuan pun terjadi antara pemerintah Jepang dan Mephilas, di mana Mephilas menawarkan kerjasama untuk menciptakan dunia yang damai dalam bentuk sistem pertahanan diri terhadap serangan makhluk luar angkasa, yaitu dengan cara membuat manusia menjadi raksasa. Namun dengan imbalan tentunya, Mephilas meminta dirinya dimasukkan di bagian penting di pemerintahan. Nah, dengan banyaknya serangan kaiju ditambah lagi dengan kemunculan Zarab sebelumnya, semakin membuat pemerintah nggak kuasa untuk menahan penawaran yang diajukan oleh Mephilas. Singkat cerita, Mephilas lalu bertemu dengan Ultraman untuk membahas kerjasama di antara mereka dalam rangka menyelamatkan planet ini. Nah, di sini terungkap kalau Mephilas lah yang selama ini merencanakan semuanya. Mephilas adalah dalang di balik bangkitnya senjata biologis yang selama ini berada di bumi, yaitu para kaiju. Senjata penghancur yang dibuat akibat sifat manusia sendiri yang menyebabkan kemarahan alam semesta. Perjanjian antar bintang melarang spesies cerdas seperti Mephilas dan Ultraman untuk turun langsung menghukum manusia. Makanya Mephilas ini sengaja menggunakan kaiju untuk melakukannya. Dimulai dari kemunculan kaiju pertama, sampai kemudian dia berhasil memancing Ultraman menampakkan dirinya. Termasuk juga dia membiarkan alien Zarab melakukan keinginannya, di mana Mephilas ingin membuat manusia merasa nggak berdaya secara fisik. Dan dengan begitu, maka manusia nggak punya pilihan lain selain menggunakan teknologi Beta Box miliknya. Tetapi rupanya Ultraman nggak mau menyerahkan planet yang paling berharga di alam semesta ini begitu aja. Ultraman menolak permintaan Mephilas untuk nggak mengganggu pekerjaannya Mephilas. Ultraman tetap pada pendiriannya, yaitu melindungi umat manusia. Next, kemudian Ultraman atau Kaminaga palsu ini bertemu dengan anggota Triple SP di sebuah pabrik kosong. Kaminaga meminta bantuan mereka untuk menghentikan Mephilas sebelum perjanjian serah terima teknologi antara Mephilas dan pemerintah terjadi. Dari sini mereka semua sepakat nih untuk mencuri Beta Box. Karena Asami pernah mengalami proses perubahan sebelumnya, Kaminaga lalu menggunakan aroma tubuh Asami untuk melacak energi dari Beta Box. Nah, singkat cerita, Ultraman menemukan lokasi di mana Mephilas lagi melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintah dan mencuri Beta Box, yang kemudian melemparkannya ke dalam helikopter milik anggota Triple SP. Mephilas yang marah lalu berubah bentuk menjadi wujud aslinya, di mana dia kini memilih untuk bertarung melawan Ultraman. Pertarungan di antara mereka berdua terlihat sangat seru. Keduanya saling berbagi serangan. Tapi tiba-tiba aja nih, Mephilas menghentikan serangannya dan memilih untuk pergi dari bumi sambil membawa Beta Box miliknya. Ternyata Mephilas ini takut karena kehadiran sosok lain, dan itu adalah sosok raksasa lain yang dikenal dengan nama Zofi. Next, kemudian anggota Triple SP ditangkap atas tindakan pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Tapi untungnya mereka dibebaskan kembali karena beberapa orang penting di pemerintah merasa kalau anggota Triple SP ini masih sangat berguna bagi pemerintah. Di tempat lain, Ultraman terlihat mengunjungi tubuh Kaminaga di dalam hutan. Di sini dia juga dikunjungi oleh Zofi, sosok yang dikirim dari planet cahaya. Terungkap juga nih, kalau nama sebenarnya dari si Ultraman adalah Lipia, sosok yang awalnya ditugasi sebagai penjaga planet bumi, yang kemudian melanggar kode etik planet cahaya, yaitu melebur menjadi manusia. Ultraman mengatakan kalau dia terpaksa melakukannya, karena dirinya kagum ketika melihat Kaminaga tewas demi melindungi seorang bocah. Ultraman menganggap kalau Kaminaga adalah contoh dari manusia baik yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain. Namun tetap aja planet cahaya menganggap kalau hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Karena itu Zofi lalu dikirim sebagai penjaga yang baru sekaligus hakim bagi umat manusia. Dan hasilnya adalah manusia kini harus menerima hukuman, yaitu dilenyapkan dari alam semesta, guna mengantisipasi andai makhluk cerdas lain datang ke bumi dan menggunakan manusia sebagai eksperimen untuk bisa berevolusi menjadi raksasa. Zofi lalu mengeluarkan senjata pemusnah massal yang
dikenal dengan nama Zeton untuk menghancurkan umat manusia. Nah, Ultraman tentu aja nggak tinggal diam. Dia merasa kalau planet bumi ini masih layak untuk diselamatkan. Kaminaga lalu pergi menemui anggota Triple SP, di mana dia memberitahukan tentang kehadiran Zeton yang akan melenyapkan manusia. Kaminaga lalu meninggalkan sebuah file yang berisi data kepada anggota Triple SP, di mana data itu berisi tentang bagaimana caranya menghancurkan Zeton andai dia nggak selamat dalam misinya menghancurkan Zeton. Next, kemudian dengan cepat Ultraman terbang keluar angkasa. Tapi sayang, setiap serangan yang diarahkan Ultraman sepertinya nggak berpengaruh apa-apa bagi Zeton. Dan yang terjadi malah sebaliknya. Semua serangan yang ditembakkan oleh Zeton berhasil mengalahkan Ultraman, yang membuat Ultraman jatuh ke bumi dan kembali ke wujud manusianya. Triple SP kemudian menemukan Kaminaga dan membawa ke rumah sakit untuk dirawat sampai sembuh. Nah, kabar tentang kekalahan Ultraman kemudian tersebar dan membuat pemerintah kini menjadi pasrah dengan nasib umat manusia. Pemerintah bahkan membuat keputusan untuk nggak memberitahu para penduduk bumi supaya nggak menimbulkan kepanikan massal. Sementara itu, Asami sadar kalau sebenarnya Ultraman udah tahu kalau dia emang nggak bisa mengalahkan Zeton, tapi kenapa dia tetap melakukannya. Nah, jadi sebenarnya Ultraman sengaja melakukannya karena pada saat Zeton menggunakan serangan yang sangat kuat untuk melawan Ultraman, maka Zeton kini menjadi terlalu panas, dan untuk melakukan serangan berikutnya maka dia harus menunggu sampai dingin kembali, dan itu akan memberikan Triple SP waktu untuk mempelajari informasi yang ditinggalkan oleh Kaminaga sebelumnya. Dan benar aja, Taki menemukan kalau Kaminaga udah meninggalkan prinsip dasar dari sistem beta, yaitu sebuah rincian teknologi yang dimiliki oleh Ultraman. Dari sana, Triple SP akhirnya menentukan bahwa ada sebuah cara bagi Ultraman supaya bisa mengalahkan Zeton, yaitu dengan mengaktifkan kapsul betanya sebanyak 2 kali. Yang pertama pada saat berubah, dan yang kedua pada saat berdekatan dengan Zeton, di mana nantinya akan memicu terjadinya lubang hitam. Next, kemudian Kaminaga yang udah tahu kalau Zeton akan memulai serangannya kembali ke bumi, kemudian berubah menjadi Ultraman untuk terakhir kalinya. Dia terbang keluar angkasa dengan kecepatan yang luar biasa, di mana kemudian Ultraman mengaktifkan kapsul betanya untuk kedua kalinya dan menciptakan lubang hitam. Semua anggota Triple SP kini menganggap kalau Ultraman pastinya udah tertelan lubang hitam bersama dengan Zeton. Tapi untungnya Zofi masih sempat menyelamatkan Ultraman. Namun kali ini Zofi bersikeras kalau dia harus membawa Ultraman kembali ke planet cahaya bersama dengan dirinya. Tapi di sisi lain, Ultraman ini masih ingin tinggal dan melindungi bumi. Namun mendengar hal itu, Zofi tetap menolak untuk berkompromi. Nah, akibatnya Ultraman terpaksa memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi membangkitkan kembali Kaminaga. Zofi sempat mempertanyakan keputusan Ultraman itu. Kenapa dia sampai sebegitunya mau mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan ras manusia. Tapi setelah melihat apa yang udah dilakukan Ultraman dan juga manusia, Zofi pada akhirnya menghargai keputusan tersebut dan mengabulkan permintaan Ultraman. 分かった。君の願いを叶えよう。神永。Gile, keren banget filmnya cuy. Entah kenapa ya, pas nonton film ini, gue tuh kayak dibuat seakan-akan penikmat film Ultraman yang baru. Dan enak aja buat ditonton. Nah, kalau kalian gimana? Suka nggak? Coba deh tulis di kolom komentar, gue mau tahu aja kesan-kesannya. Kalau gitu, sekian dulu ya buat hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren loh semua. Ciao.